teman-teman Lipman Channel di mana saja berada. Teman-teman sudah pernah dengar belum aplikasi WhatsApp yang versi mood ya? Nah, saya di sini akan memberikan versi aplikasi WhatsApp dan namanya itu DWH WhatsApp ya. DWH WhatsApp ini hasil karya dari Mas Dwiki Hermawan ya. Nah, Mas Dwiki ini seorang editor ya, editor aplikasi, dan beliau yang membuat aplikasi DWH WhatsApp ini. Nah, untuk aplikasinya saya memakai yang ini ya. Sebenarnya dua-duanya ini saya pakai DWH semua ya, DWH WhatsApp ini DWH, ini juga DWH. Nah, jadi fitur-fitur dari DWH ini sangat berguna teman-teman ya. Di antaranya sebagai berikut, kita buka aplikasinya ya. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, di sini bukan salah satu, tapi fitur-fitur dari DWH WhatsApp ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Kita buka di sini ya, di pojok ini yang saya beri tanda. Nah, kita buka, terus kita masuk ke DWH Moods ya. Kita masuk DWH Moods, kita klik. Nah, di sini fitur-fiturnya banyak sekali teman-teman yang bisa kita setting ya. Kita setting secara langsung. Nah, yang pertama mungkin di bagian tampilan beranda ya, di sini tampilan beranda. Nah, untuk tampilan beranda ini kita bisa setting semisal kita mau setting saya pilih yang status dulu ya. Yang status ya, kita pilih yang status dulu. Kita pilih yang status. Nah, di sini untuk statusnya kita bisa setting status 5 menit. Nah, maksudnya status 5 menit itu status kita bisa sampai dengan durasi 5 menit. Cuman kalau teman-teman lain yang menggunakan WhatsApp versi standar, di saat kita menggunakan DWH WhatsApp ini, kita upload status yang 5 menit, maka mereka yang menggunakan WhatsApp versi standar itu hanya bisa melihat durasinya itu 30 detik saja. Sedangkan kita full ya 5 menit. Nah, kita aktifkan saja. Kita geser saja tombolnya, kita geser ya. Terus kita bisa juga pembaharuan tanpa suara. Bisa kita ini pembaruan yang dilihat. Nah, ini untuk pembaruan yang dilihatnya. Misalnya kita sudah lihat statusnya teman kita bisa checklist ini. Nanti saat kita sudah melihat status orang atau status keluarga kita, entah teman kita, nanti statusnya itu akan hilang. Jadi yang ada nanti hanya status-status yang belum kita lihat ya. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian cerita ya, cerita. Kita pergi bagian cerita. Nah, di sini kita bisa tampilkan cerita. Ini ya, tampilkan cerita. Kita klik, nah tergeser sudah. Nah, fungsi dari tampilkan cerita ini, orang yang nanti atau teman-teman kita yang mengupload status, maka nanti kita bisa lihat. Contohnya seperti ini. Kita keluar ya, sabar, kita keluar. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini ya, ini ada banyak ini. Nah, kita bisa lihat itu kan, dia tampilnya seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke settingan tadi. Nah, kemudian kita pergi di settingan privasi dan keamanan. Di sini kita bisa bekukan terakhir terlihat ya. Kita centang saja, kita hidupkan. Fungsi dari bekukan terakhir terlihat ini adalah orang lain tidak akan bisa mengetahui kita sedang online atau tidak. Jadi mereka tidak akan tahu apakah kita sedang online atau tidak. Kalau kita matikan, nah itu pasti ketika kita online, orang akan tahu bahwa kita sedang WhatsApp kita sedang, atau kita sedang mengaktifkan WhatsApp. Jadi kita hidupkan. Nah, terus sembunyikan lihat status, kita sembunyikan. Nah, sembunyikan lihat status ini, statusnya kita semisal kita putar statusnya. Kalau WhatsApp standar kan ketika kita membuka status orang, otomatis sudah direkam ya, berarti kita sudah melihat. Namun kalau di WhatsApp DWH ini, ketika kita menghidupkan sembunyikan lihat status itu atau teman kita tidak akan tahu, atau keluarga kita tidak akan tahu bahwa kita sudah melihat status mereka, kecuali kita checklist atau centang, ada gambar centang 2, misalnya seperti ini ya. Kita keluar dulu, misalnya seperti ini ya. Nah, kita klik salah satu status di sini, misalnya ini saya klik. Nah, ini kita
tinggal klik yang ini. Nah itu barulah maka akan muncul tulisan dilihat ya. Oke, selanjutnya fitur selanjutnya mungkin kita pergi ke bagian privasi bukan privasi media, bagian setelan plusnya nih. Nah di setelan plusnya ini di sini ya, saya ulangi, di setelan plus di sini teman-teman lihat setelan plus. Nah di setelan plus ini kita klik. Nah di sini teman-teman lihat ada beberapa fitur ya, diantaranya animasi, balasan otomatis, penjadwal pesan, mass message sender, peramban. Nah yang paling saya suka itu fitur peramban. Nah fitur peramban ini ketika kita buka, nah maka dia akan terhubung ke Google teman-teman ya, terhubung ke Google. Jadi kita bisa menggunakan Google di dalam WhatsApp ya. Terus kita pergi ke pembersih. Nah di sini kita tinggal pilih versi Android kita. Nah kita pilih yang ini ya, karena saya Android 10 ya. Kita pilih yang itu, lalu ini kita bersihkan nih semua lognya. Nah kita bersihkan sudah. Nah kita keluar. Kemudian fitur animasi. Nah fitur animasi ini misalnya kita setting yang animasi jatuh di beranda ya, kita setting, kita hidupkan. Gaya ikonnya kita pilih misalnya snow ya, snow, kita keluar. Nah nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nanti akan muncul ya, itu teman-teman lihat ya, ada muncul atau turun salju ya, ada turun salju di atasnya itu. Nah itu fiturnya. Kemudian sebenarnya masih banyak versi atau bukan versi, masih banyak fitur yang bagus dari aplikasi WhatsApp modif ini ya, versi mode ini, aplikasi DWH WhatsApp. DWH WhatsApp ini punya fiturnya terlalu banyak, diantaranya translate juga ada teman-teman. Nah semisal saya kirim pesan ya ke nomorku, ini juga nomor saya, nomorku, saya kirim pesannya, saya kirim what are you doing, nah saya kirim, kemudian saya masuk ke WhatsApp yang satunya lagi, yang ini ada pesan masuk ya, ini saya masuk. Nah ini WhatsApp saya yang satunya lagi, tapi tetap ini juga sama ya, DWH WhatsApp. Nah ketika ada pesan masuk seperti ini dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun itu, kita tinggal klik di sini pesannya, di pesannya kita klik tahan ya, klik tahan, terus kita pergi ke titik 3 ini, kita pilih, lalu kita pilih yang terjemahan, kita klik. Nah kita pilih yang Yandex, oke, pilih yang Yandex. Nah kemudian kita pilih yang Indonesia, lalu kita klik. Nah secara otomatis akan ada pesan atau translate-nya ini, apa yang sedang kamu lakukan. Nah keren kan. Terus kita juga bisa buat pesan reaksi. Maksudnya itu seperti di Telegram ya, Telegram dan Facebook. Nah kita tinggal klik saja di sini, macam seperti tadi, kita klik tahan, ulangi, klik tahan. Nah secara otomatis akan muncul nih reaksinya, pesan reaksinya tadi. Sorry. Nah, kita ulang. Nah ini ya kita. Nah ini ada di atasnya, ada muncul ya, ada tanda jempol, hati, ketawa, ada emojinya itu. Nah kalau kita klik, nah nanti dia munculnya di sini nih, itu ada pesan reaksinya. Nah kemudian akan masuk nih, kita buka di WhatsApp yang satunya. Nah ini pesan reaksi, kita klik. Nah ini nomor kedua, memberikan pesan reaksi ya. Nah di sini kita juga bisa, misalnya kita mau kirim pesan ke teman, semisal teman kita itu orang barat ya, atau orang Eropa, orang Inggris lah, kita kirim, ketikan selamat pagi, lalu kita pilih yang ini ya, kita ini, nah ini kita sabar, ini saya kembalikan dulu. Nah ini kita tadi ya, ulangi lagi ya, selamat pagi ini. Nah ini kita klik saja yang ada logo translate-nya ini, kita klik. Nah kita bisa translate dia ke Inggris, ke bahasa Inggris. Nah itu good morning ya.
Jadi fitur dari DWH WhatsApp ini banyak sekali teman-teman. Nanti jika teman-teman ingin mencoba, teman-teman tinggal download saja. Nanti kalau memang bingung mau cari tempat downloadnya di mana, nanti akan saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi nanti jangan lupa untuk di-download dan mencobanya. Karena terlalu banyak fitur yang begitu menghebohkan dan bahkan bisa membuat kita ketagihan untuk menggunakan WhatsApp DWH ini, DWH WhatsApp dari Mas Dwiki ini. Nah, demikian tutorial saya ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman lain dan juga like video ini ya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang baru menjumpai channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti mendapatkan notifikasi mengenai konten-konten dan video-video baru saya nanti. Akhir kata, saya Lipman undur diri dari ruang YouTube teman-teman semuanya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan salam literasi. Terima kasih.